Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 50. Sekarang hasrat nikmatku lebih menang dibandingkan akal sehatku. Suara pertarungan bibir kami saat itu semakin meningkatkan gairahku. Kamu sangat cantik sekali, Nadia. Aku suka kamu. Aku membisiki kata-kata itu ke telinganya, sambil terus menciumi tengkuknya yang ternyata itu kelemahannya. Ah, desa Nadia dengan suara terbata-bata. Kebanggaanku yang tadi masih tertidur perlahan-lahan mulai bangun, akibat godaan yang ada di hadapanku. Kuturunkan semua yang menempel dariku, hingga kebanggaanku langsung loncat dengan gagahnya. Kuturunkan semua yang menempel dariku, hingga kebanggaanku langsung loncat dengan gagahnya. Perlahan-lahan namun pasti. Kebanggaanku menyeruak pintu surgawi tersebut. Oh, kami mendesa hampir bersamaan, seiring 0 km Nadia yang menelan sempurna kebanggaanku. Sayang, kamu hebat. Lenguhku menikmati ayunannya. Sesak nih, Mas. Racau Nadia, setelah sepenuhnya terpendam di dalam. Sempit. Hangat. Luar biasa. Sayang lirihku merasakan keindahan dan nikmatnya mendaki puncak. Ritme pendakian yang memutar teratur menjadi kacau, dan justru membuatku menjadi semakin nikmat. Tangannya bergerilya dan mengacak-ngacak rambutku. Ah, Mas. Aku mau sampai. Erangnya dengan suara nyaring. Nadia telah sampai di puncak Fuji yang indah dan nikmat. Kurasakan ia mengejang seperti tersengat aliran listrik. Kini setelah sekian lama, kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Aku tidak memberikannya waktu istirahat lebih lama lagi. Karena puncak semakin dekat, dan sudah mulai di depan mata. Langsung kugenjot lagi tugasku makin kencang. Mas, enak. Aku nggak kuat lagi. Rintih Nadia memelas. Namun, aku tidak peduli. Nih rasain. Geramku sambil terus menggempurnya dengan hebat. Mas, kamu, aku, Mas. Nadia semakin ngelantur. Gairah yang telah melanda berkali-kali, membuat konsentrasinya sedikit memudar. Tetapi justru semakin mendekatkan sampai di puncak. Terus, Maas, Maas. Aku mau sampai. Iya. Aku juga Kita barenganan aja. Puncak pun semakin mendekat, semakin terasa indah dan nikmatnya. Tak lama kemudian, akhirnya kami pun tiba di puncak bersamaan. Jrot! Kah? Aku mendesah, lalu menekan semakin dalam untuk menikmati indahnya puncak kenikmatan. Aduh! Maas! Ada sebuah rasa tak terkata setiap kali sampai di puncak. Entah bagaimana membahasakannya. Tetapi aku yakin, tidak ada satupun sanggup menukar perasaan yang dialami ketika sampai di puncak dengan sebuah kata yang pas. Nadia lalu merapatkan tubuhnya ke arahku. Om, kalau jadi gimana? Nadia tidak di KB. Nampak ada sedikit kekhawatiran darinya, pada saat itu dibalik sikapnya yang mulai manja padaku. Om akan tanggung jawab, Nat. Jika sampai kamu hamil, sahutku sambil mencium keningnya saat itu. Makasih ya, Om. Walaupun Nadia sudah tidak perawan, tapi Om adalah orang kedua yang menikmati Nadia, setelah mantan pacar Nadia yang bajingan itu. Ya udah, mulai sekarang Om yang akan ganti dia. Om serius dengan kamu, Nat. Tapi jujur saja, Om sudah punya anak dan istri, apakah kamu mau nerima status Om ini? Cuk. Nadia tiba-tiba menciumku pelan, dengan ciuman yang penuh kasih. Lalu kembali ia berkata, iya Om. Om baik seperti Papa Nadia. Dan kamu juga mengingatkan Om pada Natalia putri Om. Maafin Om ya, Nat. Om hilaf, sudah menggenjot kamu, yang seharusnya Om tidak melakukannya. Aku sedikit menyesal, karena telah terbawa hasrat nikmatku. Hingga aku menggarap nikmat, gadis yang layaknya seperti putriku sendiri. Akhirnya malam itu kami tertidur dengan senyum kepuasan, dalam selimut tebal hotel ini.
Keesokan harinya, perlahan-lahan mataku terbuka. Sinar matahari ternyata menembus tirai jendela hotel yang tidak tertutup rapat. Kesadaranku mulai pulih dan nampak sedikit kaget ketika telingaku mendengar suara gemericik air di dalam kamar mandi. Apakah semalam aku benar-benar bercinta dengan Nadia? Atau semalam hanya mimpi? Tapi kenapa ada suara air gemericik di dalam kamar mandi, seperti orang yang sedang mandi? Lebih baik aku lihat dan pastikan, apa benar dia itu Nadia? Beberapa pertanyaan muncul dalam hatiku. Dan sedikit pertanyaan itu terjawab. Saat aku menyadari di balik selimut, aku tidak mengenakan pakaian. Dan saat aku melihat ke samping, ada celana dalam perempuan yang tergeletak bersama celana dalamnya. Segera aku pun bangkit dan melangkah mendekati kamar mandi. Pelan-pelan handle pintu kamar mandiku putar, dan ternyata pintunya tidak terkunci dari dalam. Nampak di sana ada seorang gadis cantik, berambut hitam dan panjang, sedang mandi di bawah guyuran air shower. Posisinya sedang membelakangi pintu. Dia mandi sambil bersenandung, menyanyikan sebuah lirik lagu. Dan pada saat dia membalikkan badannya menghadap pintu, "Om!" serunya saat melihatku, hanya melongo dan terpaku di tempat. "Jadi semalam kita?" Kataku terpotong karena sedikit syok. Semalam benar-benar kejadian nyata bukan mimpi. Lah, si Om kok lupa? Om semalam mainnya ganas banget. Mana keluarnya di dalam lagi? Lihat, nih. Nadia menunjuk tanda membekas merah berbentuk cupangan bibir, bekas cupangan Om. Aku hanya bisa cengengesan, untuk menutupi rasa kagetku. Lalu mendekatinya sekalian mandi bareng, benih-benih asmara mulai muncul di antara kami. Setelah selesai mandi, aku mengajaknya sarapan pagi. Dan di saat sarapan pagi itulah, Nadia mulai terbuka denganku. Dia menceritakan awal mula, ia bisa berkecimpung di dunia modeling ini. Sebulan kemudian setelah pulang dari Tokyo, Jepang. "Brengsek kau kuciah," umpat Pak Firgoz, pada saat melihat rekaman video enaknya, dengan seorang model cantik bernama Nadia Saraswati. "Kau tidak ingat, bahwa aku yang telah merekomendasikan dirimu pada Pramudia sahabatku. Kau kunilai baik, jujur dan loyal. Tetapi ternyata, kau tidak lebih baik dari binatang peliharaanku di rumah." Air susu dibalas dengan air tuba. Hahaha. Aku tertawa lebar mendengar segala umpatannya. Silahkan saja memakiku dengan sebutan apapun, Bapak Firza Gosali Tarumanegara SH yang terhormat. Namun yang jelas, sekarang ini Bapak tidak lebih dari seorang budak di hadapanku. Jika ingin karir politik dan keluarga Bapak tetap baik-baik saja, maka ikuti saja kemauan dan keinginanku. Jika coba-coba main api, saya tidak segan-segan membocorkan video itu ke masyarakat. Apakah Bapak Virgo yang terhormat, sudah siap jadi gembel? Nampak ekspresi Pak Firgoz seketika berubah drastis. Wajahnya berubah menjadi pucat, dengan bibir dan gigi bergemeretak. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya di hadapanku, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Sebentar lagi, saya yang akan duduk di singgasana yang Bapak duduki itu. Dan ingat, saya bisa saja membuat Natalia Paulina, putri Bapak yang cantik itu jadi budak saya." Hahaha. Kembali aku tertawa, dan terus mengintimidasi beliau, supaya takluk dan mengikuti kemauanku. Namun beberapa saat kemudian, Pak Firgoz mengangkat wajahnya, lalu berkata, "Baiklah, aku akan ikuti semua kemauanmu, kuciah. Tapi tolong hapus rekaman video itu. Dan jangan ganggu keluargaku. Kalau sampai terjadi, saya pastikan kamu akan mendapatkan ganjaran yang setimpal." Nampak ekspresi wajahnya Pak Firgoz marah, dan balik mengancamku. Dengan gertakan yang biasa ia perlihatkan pada orang lain. "Nah gitu dong, Pak." Aku tersenyum sambil mengacungkan jempolku. "Tidak usah pakai maki-maki, kan bisa. Percuma juga pakai acara maki-makian, toh sudah kejadian dan ada barang buktinya. Untuk videonya, akan saya berikan setelah Bapak benar-benar melakukan apa yang saya inginkan. Perusahaan ini harus berpindah tangan kepemilikannya atas namaku. Aku tunggu bulan depan. Jika gagal, siap-siap aja karir dan keluarga Bapak akan hancur. Jadi kamu mau mengancam saya, hah?" Nada bicara Pak Firgoz meninggi.
Jika sampai karir dan keluarga saya hancur. Ingat, kamu orang pertama yang akan saya habisi. Saya tidak main-main dengan ancaman saya ini. Gini aja deh, Pak. Ujarku sedikit menurunkan nada bicaraku. Saya janji akan memberikan video itu pada Bapak, jika kepemilikan perusahaan milik Pak Pram beralih atas nama saya. Dan saya pastikan, saya tidak akan mengganggu hidup Bapak lagi. Nampak Pak Virgos kembali merenung sejenak, lalu ia kembali berbicara. Namun kali ini suaranya sudah sedikit santai. Oke. Bulan depan seluruh aset perusahaan Pramudia akan beralih atas nama kamu, Kuciah. Dan setelah itu, jangan kamu ganggu aku dan keluargaku. Jika itu kau lakukan, kita akan saling berhadapan. Ini sudah menyangkut harga diriku. Ingat itu. Deal. Sahutku singkat. Lalu meninggalkannya dengan senyum penuh kemenangan. Hari ini, waktu yang dijanjikan oleh Pak Virgos untuk memindahkan hak kepemilikan perusahaan dari tangan Pak Pramudia Adi Pratama ke atas namaku. Akhirnya terbukti juga. Dengan senyum penuh kemenangan, aku menyalami beliau sambil berkata, "Terima kasih, Pak Virgos. Karena sudah mau bekerja sama untuk pengalihan hak kepemilikan perusahaan ini dari tangan Pramudia ke saya. Dan jangan sampai membocorkan masalah ini. Jika sampai bocor, saya tidak segan-segan menguploadnya ke YouTube." Loh, kok? Jawab Pak Virgos kaget, seakan tidak percaya dengan perkataanku barusan. Perjanjiannya tidak seperti ini, Kuciah. Kamu jangan macem-macem ya. Sudah dikasih hati minta jantung. Hapus semua video itu, atau jika tidak, saya tidak sungkan-sungkan melaporkanmu ke polisi. Ini bukti rekaman suara kamu kemarin. Hapus semua itu dan akan saya hapus rekaman suara ini. Pak Virgos pun menyetel kaset itu di sebuah alat pemutar kaset. Kemudian terdengarlah semua percakapan kami, sebulan lalu di ruangan ini. Jadi gimana, Kuciah? Mau kamu berikan atau tidak video itu beserta kopiannya? Dan kita tutup masalah ini. Atau kamu ingin berurusan dengan pihak kepolisian? Saya hancur, kamu pun sama. Ujar Pak Virgos mengajukan pilihan padaku. Aku diam sejenak untuk berpikir, dan kemudian berkata, "Oke, Pak. Kita sudahi aja. Saya akan serahkan video itu beserta kopiannya, dan Bapak pun harus menyerahkan kaset rekaman percakapan kita beserta kopiannya." Pak Virgos mengangguk. "Oh Virgos, Kuciah yang selama ini kupercaya, ternyata licik dan berbahaya. Bak pepatah, dia, Kuciah, bagaikan serigala berbulu domba. Lugu, polos dan nampak baik hati dan jujur. Namun di balik itu semua, tersimpan sifat dan wataknya yang buruk. Culas, keji dan kejam, menghalalkan semua cara demi mencapai tujuannya. Dia nampak seperti orang baik, tetapi mempunyai sifat licik dan jahat, ingin memanfaatkanku demi tujuannya. Dia sudah menjebak dan memanfaatkanku selama kami berada di Tokyo, Jepang. Dengan merekam kejadian nikmatku, dengan seorang model cantik bernama Nadia Saraswati. Aku sedikit telah menduga, semua ini adalah ulah liciknya Kuciah. Ya, kecurigaanku dimulai saat melihat proses pemotretan iklan itu di Danau Tanuki. Saat minum sake, aku merasakan ada sesuatu yang dicampurkan. Hingga membuat gairahku sulit untuk kubendung, dan peristiwa itu ternyata telah direkayasa oleh Kuciah. Kamar hotel yang kutempati, ternyata telah dipasangi oleh alat perekam video. Hingga adegan nikmatku dengan Nadia, terlihat jelas dan nyata di dalam video itu. Bagaimana caranya aku mengatakan pada Pram, sahabatku, kalau aku telah dijebak? Ya, mungkin dengan bukti rekaman kaset ini, bisa membuat Pramudia memaafkanku. Walaupun konsekuensinya, sahabatku akan marah, benci bahkan bisa saja ia melaporkanku ke pihak berwajib. Karena telah menyalahgunakan kepercayaan dan wewenangnya. Kataku bingung dan membatin. Dengan tangan bergetar aku menelepon Pramudia untuk memberitahukan masalah ini. Walaupun nantinya, aku akan mendapatkan ganjaran setimpal dengan perbuatanku. Tut. Tut. Halo, Ghost. Assalamualaikum. Suara Pramudia mengangkat teleponku dari ujung telepon sana. Iya, halo,
Praam. Waalaikumsalam. Sahutku sedikit gugup saat berbicara dengan sahabatku itu. Loh, kok suaramu kayak gugup gitu, Ghost? Ada masalah apa? Tanyanya, yang mulai curiga dengan suaraku. Yang tadi sempat gugup saat menjawab salamnya. Fiu. Aku sedikit bergumam dan menarik nafas sejenak untuk menenangkan diriku. Lalu mulai bersuara menjawab pertanyaannya di telepon. Kamu masih di Bandung sekarang, Pram? Iya, Pram. Ada masalah urgent berkaitan dengan perusahaan. Dan semua ini adalah kesalahan dan kebodohanku sepenuhnya. Iya, aku di rumah sakit Bandung. Maksud kamu apa, Ghost? Aku kurang paham nih, santai aja bicaranya. Jangan tegang gitu. Sahut Pramudia dari ujung telepon sana. Dia masih bingung dengan perkataanku barusan. Gini aja, Pram. Kasih alamatmu di sana dan aku segera menemuimu untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan ini bentuk tanggung jawabku sebagai bawahanmu dan juga sahabatmu. Aku menjawab dan meminta alamatnya di sana untuk bisa kutemui. Ya udah, nanti aku akan kasih alamatnya lewat WA. Udah jangan panik gitu, Ghost. Aku percaya kok sama kamu dan Kuciah. Lalu aku segera bergegas meluncur ke alamat yang barusan dikirimkan Pramudia melalui WA. Setelah menerima telepon dari sahabatnya, Pramudia masih terpaku di tempat itu. Sambil memegangi ponselnya, ia terlihat sedang berpikir dan merenung. Ada masalah apa ya? Kok, sampai-sampai Virgos bersikeras mau menemuiku ke Bandung. Apa yang sudah terjadi sama perusahaanku selama aku memberi mandat dan kepercayaan kepadanya? Sebaiknya segera kukirimkan alamat rumah sakit ini, supaya Virgos segera sampai. Dan aku tahu apa yang sudah terjadi sebenarnya. Gumam Pramudia, lalu ia mulai mengetikkan alamat rumah sakit, tempat cinta melahirkan saat ini. Namun, sebelum sempat ia beranjak dari tempat itu, tiba-tiba HP-nya kembali berbunyi. Ternyata yang meneleponnya adalah Reni, sekretaris perusahaannya. Segera saja diangkatnya telepon itu. Ya halo, Ren. Pramudia menjawab panggilan telepon itu. Iya halo, Pak Pram. Bapak sehat-sehat saja di sana? Ujar Reni sekretarisnya, menanyakan kabarnya saat ini. Alhamdulillah, sehat-sehat dan baik-baik saja, Ren. Ada masalah apa, Ren sampai-sampai kamu menghubungi saya? Penting kayaknya ya? Jawab Pramudia dan bertanya balik pada sekretarisnya itu. Iya, Pak. Sangat penting. Ini berkaitan dengan perusahaan Bapak. Ada informasi dan kabar tidak baik mengenai perusahaan Bapak. Ujar Reni sekretarisnya, memberitahukan dari ujung telepon sana. Pramudia nampak mulai gusar, nampak raut wajahnya tidak tenang dan kaget. Setelah mendengar Reni berbicara barusan. Sambil menghela nafas panjang untuk mengatur nafas dan emosinya, lalu Pramudia berbicara lagi lewatnya. Katakan saja informasi dan kabar apa itu? Jangan ragu dan sungkan bicaranya. Begini Pak. Lalu Reni mulai memberitahukan apa yang diketahuinya, setelah sempat menguping pembicaraan antara Kuciah dan Virgos. Dan menyampaikan apa saja yang didengarnya itu pada Pramudia. Gitu Pak, yang saya dengar tadi. Apa? Pramudia sontak kaget, setelah mendengarkan penjelasan Reni barusan. Ia seakan tidak percaya apa yang didengarnya barusan. Kuciah dan Virgos adalah dua orang direktur perusahaannya yang ia percaya. Tapi malah mereka berkhianat untuk menguasai perusahaannya. Mendapat berita buruk tentang perusahaannya, membuat Pramudia shock dan penyakit darah tingginya naik. Kepalanya mendadak menjadi berat dan pusing, serta penglihatannya menjadi tidak jelas. Sambil memegangi kepalanya yang sakit, Pramudia berusaha berjalan meninggalkan tempat itu, dengan langkah goyah dan sempoyongan. Dan, tiba-tiba, bruk, bersambung.